الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Jemaah salat subuh yang Ramadan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebaikan untuk sepanjang tahun ini. Jemaah sekalian dirahmati Allah, hadis yang ke-18. Hadis yang ke-18 ini dari Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat Nabi yang sangat disayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan Muaz bin Jabal. Karena hadis ini disampaikan dua orang sahabat, yaitu Abu Dzar dan Muaz bin Jabal. Orang yang minas sabiqin al-awwalin, yang awal-awal masuk Islam. Dan beliau juga perawi hadis. Hadis yang beliau sampaikan ada sekitar 280 hadis. Beliau menyampaikan hadis-hadis itu kepada dari Rasulullah SAW kepada para sahabat untuk mengajarkan Islam tentang isinya tentang ajaran Islam. Kemudian Muaz bin Jabal juga adalah seorang yang sangat luar biasa, orang masih muda. Kemudian perannya di dalam dakwah itu juga sangat luar
Penyakit taun ini penyakit wabah seperti yang baru-baru ini kita lewatin. Jadi beliau wafat kena sakit itu. Saking dahsyatnya sakit yang ada di zaman itu, sampai khalifah sekalipun itu wafat karena penyakit taun itu. Khalifahnya, presidennya itu wafat karena penyakit taun itu. Dan penyakit taun yang sangat terkenal di Syam zaman itu namanya taun amwas. Penyakit taun amwas. Kalau kita kan corona namanya. Kalau itu namanya amwas. Amwas itu satu daerah dekat Palestina. Di situ awal munculnya. Tapi tersebar akhirnya satu Syria itu, satu Syam terkena penyakit itu. Dan yang paling dahsyat itu penyakit ini pernah terjadi di Mesir. Penyakit taun ini pernah terjadi di Mesir. Sampai-sampai ahli sejarah itu menceritakan bahwasanya ketika terjadi penyakit taun di Mesir ini, dalam satu hari harta warisan itu berpindah kepada 12 orang. Misalnya fulan meninggal. Begitu dia meninggal berarti ahli warisnya anaknya. Belum sempat dia ambil harta itu, anak itu udah meninggal. Diambil cucunya. Belum lagi dia ambil itu, diambil sama sepupunya, sepupu cucunya ini. Belum lagi dia nikmati itu, meninggal lagi, diambil lagi sama abangnya. Terus sampai 12 orang, Pak. Dalam sehari, harta itu berpindah kepada 12 ahli waris. Bukan 12 orang satu masa, tapi beda generasi udah. Cucunya, ponakannya. Jadi memang dahsyat sekali zaman itu. Warga saat itu hanya tersisa 20% daripada penduduk Mesir. Sangat luar biasa. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan atau melalui sabda Nabi bahwasanya orang yang kena taun adalah orang yang mati syahid. Orang yang kena sakit taun itu adalah orang yang mati dalam keadaan syahid. Seperti orang mati tenggelam, seperti orang mati terbakar atau ditimpa bangunan atau wanita melahirkan. Itu disebut dengan mati syahid. Nah, jemaah sekalian dirahmati Allah, di dalam hadis yang ke-8 ini Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta." Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Ini satu ungkapan yang luar biasa. Hadis Nabi itu cirinya, Pak, ringkas tapi maknanya luas. Makanya jarang kalau kita lihat hadis Nabi itu panjang cerita entah kemana-mana gitu. Enggak, dia pasti gaya bahasanya, sastranya itu sangat tinggi. Sedikit tapi maknanya sangat dalam. Makanya keberkahan ilmu orang-orang terdahulu itu begitu kata ulama. Ceramahnya cuma dikit tapi mengena dan mendalam. Nah, ilmu orang zaman sekarang katanya ceramah 2 jam belum paham dan belum tahu apa intinya. Itu masalah itu. Ada begitu, Pak, ya? Kenapa orang dulu itu ceramah, khutbah Jumat orang dulu, Rasulullah khutbah Jumat itu cuma sebentar, Pak. Tapi padat isinya, mengena dan menjadi pelajaran bagi orang. Dan memang sunnahnya khutbah Jumat itu nggak boleh lama. Yang lama itu sholatnya. Jadi dibalik, Pak, ceramahnya itu yang sebentar, sholatnya yang harus panjang.
Makanya Rasulullah menyebutkan di dalam satu hadis, inna tula salatar rajul wa qisari khutbatihi ma'innatun min fiqhihi. Sesungguhnya pendeknya khutbah seseorang dan panjangnya salatnya itu menunjukkan pemahaman agamanya yang mendalam. Maka pendekkanlah khutbah, panjangkanlah salat. Tapi yang kalau ada di zaman ini bagaimana? Khutbah setengah jam, salatnya baca Al-Ikhlas sama An-Nas. Ini yang terjadi kan gitu Pak ya? Yang terjadi begitu. Ya itulah zaman terus semakin banyak cakap semakin hilang hikmah. Jadi itulah yang terjadi di zaman ini. Jadi kata Nabi, sabda Nabi, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Engkau berada di pasar, bertakwalah kepada Allah. Engkau berada di kantor, bertakwalah kepada Allah. Engkau berada di tempat bisnis, bertakwalah kepada Allah. Engkau berada di jalan, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Jadi ungkapan yang sangat singkat ini, tapi cakupannya berbagai sisi, berbagai tempat dan waktu. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Apakah engkau dalam keadaan kondisi sendirian atau dalam kondisi beramai-ramai. Jadi bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Pedagang bertakwa kepada Allah ketika dia berdagang di pasar. Kalau barang itu asli, bilang asli. Kalau ini KW, ya bilang KW. Kalau barang ini mobil ini sudah direndam banjir, kasih tahu ini sudah terendam banjir. Banjirnya banjir apa dulu? Banjir air tawar atau banjir air asin? Itu beda itu. Jangan nanti dia perbaiki, dia apa segala macam, dia bilang aman-aman Pak, pokoknya ini bagus, kualitas nomor 1. Begitu dipakai orang, baru sebentar udah rusak. Nah ini bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, menantu Nabi, beliau pernah ditanya orang, takwa itu gimana? Kata beliau, takwa itu adalah al-khawfu minal jalil. Takut kepada Allah. Jadi takwa itu memang secara harfiah artinya takut. Melindungi diri dari sesuatu yang ditakuti, itu namanya takwa. Jadi ada maksiat, kita membentengi diri kita dari maksiat itu. Kita nggak berani ngelihat, kita nggak berani deket-deket, kita nggak berani nyerempet-nyerempet di situ. Itu namanya takwa. Perasaan takut dan kehati-hatian. Jadi kalau disebut bertakwalah engkau kepada Allah, artinya hendaklah engkau takut kepada Allah. Jadi Ali bin Abi Thalib memberikan definisi takwa, kata beliau, takwa itu al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah. Kemudian kata beliau wal amalu bitanzil, mengamalkan Quran. Kemudian yang ketiga wal qana'atu bil qalil, merasa cukup dengan rezeki yang sedikit. Artinya kalau takdir kita segitu ya segitu. Nggak usah tamak, nggak usah melakukan sesuatu hal yang buruk sehingga dia mendapatkan rezeki itu dengan cara yang tidak terhormat. Ya kita disuruh usaha untuk mencari rezeki yang banyak, tapi yang halal, yang berkah, yang baik. Kalau ternyata takdir Allah, dia rezekinya cuma segitu, kata beliau al-qana'atu bil qalil, merasa cukup dengan rezeki yang terbatas. Kemudian yang keempat adalah wasti'dad liyaumir rahil, mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi menurut Ali radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kata beliau, takwa itu sekurang-kurangnya ada 4. Ya. Takwa ini sekurang-kurangnya ada 4 macam. Yang pertama tadi ada al-khaufu minal jalil, takut kepada Allah. Orang mengaku takwa tapi berani kepada Allah, berani ninggalin salat, ya, berani minum khamar, berani menantang Allah, itu bukan orang bertakwa. Orang bertakwa dia harus ada al-khauf, ada rasa takut. Kemudian dia senang, gemar mengamalkan Quran. Membacanya, mempelajarinya, mentadabburinya dan mengamalkannya. Kemudian yang ketiga wal qanaatu bil qalil, kalau takdir Allah rezekinya cuma segitu ya qanaah, cukup. Kemudian yang keempat adalah wasti'dad liyaumir rahil, mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mempersiapkan bekal untuk bertemu dengan Allah itu orang yang bertakwa. Bekal amal solehnya, ya puasanya, ya sholatnya, ya tahajudnya, sedekahnya, qiyamul lailnya, tilawah Qur'annya, segala macam itu adalah bekal yang kita gunakan untuk mempersiapkan diri bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin, haqqul yakin, bukan dunia ini tempat kita. Dunia ini hanya sekedar kita menumpang saja sebentar untuk menumpuk amal soleh, setelah itu kita berangkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bekalnya banyak dia akan senang dalam perjalanan, orang yang bekalnya sedikit akan tersiksa dalam perjalanan. Maka bekal itu semua kitalah yang melakukan ikhtiar, yang berusaha untuk melakukannya. Kesempatan kita sama, waktu kita sama, semua Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, tergantung orangnya masing-masing. Nah, dulu ada seorang budak yang kerjaannya mengangon kambing. Budak ini memang ditugaskan untuk mengembala kambing. Datang Umar bin Khattab, dia nggak tahu kalau itu Umar bin Khattab. Dia bilang, saya butuh kambing, jual kambingmu satu kepada saya. 1 ekor aja, ini kan kambing banyak. Kamu jual 1 aja. Kata budak itu, ini kambing bukan punya saya, ini punya tuan saya. Nah, lalu kata Umar, dia bilang, kamu bilang aja, kalau dimakan serigala, atau hilang, atau nyasar, atau apa, kamu bilang aja kayak gitu. Ini saya kasih uang nih. Dia bilang, kalau begitu di mana Allah? Dia bilang. Kalau engkau bilang ini dimakan serigala, kemudian hilang, padahal ini saya jual. Terus di mana Allah? Allah melihat apa yang kita lakukan, Allah mendengar apa yang kita bicarakan. Allah mengetahui apa transaksi yang kita lakukan. Di mana Allah? Pada saat itu Umar berkata bahwasanya beli budak ini dari tuannya dan merdekakan dia, karena dia adalah seorang mukmin. Kita lihat bahwasanya seorang budak sekalipun yang barangkali dari status sosialnya sangat rendah, dia seperti barang diperjualbelikan, tapi ketakwaannya kepada Allah sangat luar biasa. Di zaman modern ini Pak, di zaman modern ini ada YouTuber itu, saya pernah lihat gitu, keluar di YouTube itu, di Arab juga. Jadi orang di zaman ini dia coba untuk menawar-nawar kambing itu. Dia coba gitu. Dia bilang, ini saya beli kambing, kita mau bakar-bakar tuh di gurun. Dia bilang, ini bukan punya saya Pak. Dia bilang gitu. Udah deh, saya bayar 2 kali lipat deh. Berapa harganya saya bayar 2 kali lipat. Ini bukan punya saya Pak. Terus ini punya siapa? Ini punya tuan saya.
bilang aja hilang atau lari kemana itu, pokoknya udah nyasar, nggak bisa gabung lagi di sini, udah hilang pokoknya. Tapi kamu saya kasih duit. Dia bilang enggak Pak, ini bukan punya saya, ini tidak halal bagi saya. Maksudnya orang kayak gitu masih banyak di dunia ini. Alhamdulillah umat ini masih banyak kebaikannya. Orang-orang yang bertakwa, orang yang takut kepada Allah, orang yang berusaha untuk mencari yang halal, dia takut dengan rezeki yang tidak baik dan lain sebagainya. Itu masih banyak di umat ini, dan itu satu kebaikan yang kita banggakan di umat ini. Bahwasanya banyak orang-orang saleh, orang-orang jujur. Ya, apalagi santri, ya harus. Kalau jatah lauknya satu, ya satu, jangan ambil dua. Nanti kawannya nggak makan. Nah, tiba-tiba dia makan punya orang. Itu halal apa haram? Haram. Makan punya orang. Akhirnya capek dia ngafal Quran, nggak hafal-hafal. Capek dia ngafal hadis, ternyata nggak hafal-hafal. Apa masalahnya? Rupanya masalahnya lauk orang disikatnya. Jadi itu masalah kecil, tapi itu hak orang. Itu masalah berapa sih nilainya, misalnya satu potong lauk itu 10.000, 15.000. Itu masalah kecil, tapi itu masalah apa namanya, pengaruhnya hebat. Maka kita lihat ketika Rasulullah di rumah, datang cucunya Husain, ada kurma jatuh di dalam rumah itu, di pojok-pojok rumah Nabi, sama Husain dimakan, dikunyah. Dilihat apa kata Rasulullah, gitu, dikeluarin. Yang dia makan tadi dikeluarin. Apa kata Rasulullah? Seandainya aku tidak takut itu kurma sedekah, maka aku akan biarkan. Tapi aku takut, jangan-jangan yang dimakan cucuku ini adalah kurma sedekah. Dan sedekah itu diharamkan kepada Rasulullah dan anak keturunannya. Jadi keturunan Rasulullah, termasuk yang ada zaman sekarang nih, Habib-habib itu tidak boleh makan sedekah. Tapi hadiah boleh. Cuman beda akad aja. Tapi akad itu menentukan halal atau haramnya, boleh atau tidaknya, itu menentukan. Makanya kalau misalnya kita datang kepada Habib, kita mau kasih sesuatu, kita bilang ini hadiah, dia pasti terima. Tapi kalau sedekah, dia bilang enggak. Kita perintah daripada Rasulullah, enggak boleh sedekah. Termasuk ketika Rasulullah di rumahnya sendiri, di rumah Rasulullah sendiri, ada cucunya makan, beliau masukkan jari, beliau cari, masih ada enggak di dalam mulutnya, beliau buang. Takut kepada Allah. Padahal kalau kita, anak kecil nggak berdosa, kalau anak kecil nggak apa-apa. Tapi Rasulullah tidak. Pernah satu ketika Rasulullah dapat kurma di jalan. Saking kita lihat Pak, Rasulullah saking memuliakan makanan. Ini bukan apa namanya, menunjukkan bahwasanya begitu Rasulullah itu sangat sayang kepada makanan, dan makanan itu benar-benar dihargai dan tidak boleh disia-siakan. Suatu ketika Rasulullah ketika berjalan nemu satu butir kurma. Beliau sudah apa namanya? Beliau sudah bersihkan, di debu-debu yang menempel itu sudah beliau bersihkan, beliau mau makan. Tiba-tiba teringat bahwasanya Rasulullah dan anak keturunannya tidak boleh makan sedekah. Kata Rasulullah, aku khawatir kurma yang jatuh ini bagian daripada kurma sedekah. Kalau seandainya, kata Rasulullah, aku tidak takut ini adalah kurma sedekah, maka aku akan makan kurma itu. Ya, kalau orang zaman sekarang jatuh makanan malah diinjek sama dia. Padahal itu makanan dia sendiri, bukan makanan orang. Nah, Rasulullah tadi nemu makanan. Maksudnya ini mengisyaratkan bahwasanya kita kaum muslimin itu sangat-sangat menghargai makanan. Tidak boleh asal-asal bersikap kepada makanan.
Makanya Aisyah radhiyallahu anha menceritakan begini, bahwasanya Rasulullah itu ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat. Kata istri Nabi, Rasulullah itu tidak pernah mencela makanan, tidak pernah mengejek makanan, tidak pernah merendahkan makanan. In ishtahahu akalahu wa idza karihahu tarakahu. Rasulullah itu kalau melihat makanan nggak pernah dia cela, nggak pernah dia ejek. Kalau beliau mau beliau makan, kalau beliau tidak mau beliau tinggalkan, beliau tidak sentuh. Itu aja. Tapi nggak pernah komentar. Entah jengkol, entah apa ya. Wah ini jengkol. Tapi kalau orang kota jengkol tuh berharga Pak ya. Jadi bahwasanya Rasulullah itu betul-betul menghargai makanan. Nah Abu Bakar kita lihat, Abu Bakar juga begitu. Saking takutnya kepada Allah. Abu Bakar itu punya budak. Nah budaknya ini suatu ketika membelikan makanan, membelikan roti kepada Abu Bakar. Abu Bakar kalau udah lapar dia langsung makan roti itu. Biasanya adat Abu Bakar selalu nanya dulu, ini roti dapat dari mana? Kali itu langsung dia makan. Udah makan beberapa kali kunyah, baru Abu Bakar ingat, ini roti dari mana? Kata pembantunya, wahai tuan, dulu di masa jahiliyah sebelum saya masuk Islam, dulu sempat saya itu jadi dukun katanya. Dan dukun itu saya dukun bohong-bohongan. Jadi dia bilang, saya sebenarnya nggak punya keahlian ini itu, saya cuman nipu aja, berbohong aja kepada orang dan saya dapat hasil dari saya nipu itu. Nah, kemudian kata beliau, setelah saya masuk Islam, hasil pekerjaan saya sebagai dukun itu masih ada katanya. Saya udah tinggalkan itu, perbuatan itu udah tinggalkan, tapi hasilnya masih ada. Lalu saya belikan Anda ini beberapa potong roti dari hasil uang dukun itu. La ilaha illallah kata Abu Bakar. Langsung dia masukkan jarinya ke kerongkongannya supaya dia menjadi mual dan memuntahkan semua apa yang dia makan itu. Takut kepada Allah. Jadi kata beliau, seandainya itu makanan tidak keluar kecuali dengan nyawaku, katanya, aku pun ikhlas. Dan dia meminta kepada Allah, minta ampun kepada Allah sesuatu yang sudah dicuri sama lambungnya. Mungkin ada yang udah masuk ke dalam perut kan, ada yang nempel-nempel di dinding lambung apa segala macam. Kata Abu Bakar, ya Allah aku minta ampun terhadap sesuatu yang sudah dicuri oleh lambung itu. Begitu luar biasanya orang terdahulu ketika mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ustadz cerita sama saya, dia bilang ada satu pesantren. Itu adabnya murid-muridnya itu bagus banget katanya. Gimana itu Ustaz? Di pesantren itu banyak pohon mangga. Satu pohon buah mangga itu jatuh, itu santri bawa satu buah itu lapor ke Ustadz. Ustadz ini buah mangga jatuh. Tadi saya nemu di sana. Kata Ustadz ini bagus banget adabnya ya. Kok di pesantren saya katanya, jangankan jatuh, yang masih di pohon disikatnya. Nggak sampai nunggu jatuh, yang masih nempel itu, kadang juga belum mengkal juga belum apa, udah disikat ya. Padahal pohon-pohon di pesantren itu bukan punya santri. Iya nggak? Nah, antum harus minta izin tuh, jangan pula nanti siang ada, malam udah hilang. Ya. Nah, jadi ini satu hal yang maksudnya ini dunia pendidikan. Tentu harga mangga itu nggak ada harganya, kecil harganya. Cuman mendidik orang merasa diawasi Allah, mendidik orang supaya tidak mengambil sesuatu yang bukan miliknya, itu suatu pendidikan yang berat. Bagaimana ketika kita menemukan satu barang,
Bagaimana sikap kita ketika kita menemukan uang di jalan? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat? Itu latihannya ada. Dan di pesantren dilatih dengan sesuatu yang kecil-kecil. Mangga, buah-buahan, sandal orang, ada uang jatuh. Itu sebenarnya bagian daripada latihan. Tapi mungkin kalau didengar wali murid, kok gitu amat ya katanya. Itu pondok kok pelit banget ya katanya. Karena nggak ngerti bahwasanya itu semua adalah bagian daripada pelajaran. Ketika dia keluar menjadi orang dewasa, menjadi orang yang bisa hidup secara mandiri, ketika dia menemukan suasana-suasana dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, bagaimana dia bisa bersikap sebagaimana mestinya. Nah, kemudian ini yang pertama, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Kemarin saya baru dengar cerita, ada katanya orang Saudi mau bisnis di Yaman. Ini pedagang besar nih, pedagang besar di Arab Saudi mau buka bisnis di negara Yaman. Berangkatlah orang itu karena perbatasan Saudi dengan Yaman itu dekat, katanya kita nggak usah naik pesawat lah, kita naik jalur darat aja. Akhirnya mereka bawa mobil, pedagang ini apa namanya, seorang bisnismen ini sama anak laki-lakinya berangkatlah ke sana. Takdir Allah terjadi kecelakaan, terbalik mobil itu, dia sama anaknya laki-lakinya itu meninggal dunia. Dan ahli warisnya itu cuman itu. Akhirnya dibawalah jenazah itu ke Saudi untuk dikebumikan. Setahun kemudian datang saudara laki-laki dari bapak itu dan anak-anaknya. Datang kepada rumah sakit, dia bilang tolong keluarkan informasi, keluarkan surat pernyataan bahwasanya anak laki-laki bapak itu meninggal duluan sebelum bapaknya. Tolong keluarkan surat. Tujuannya apa? Kalau anak laki-laki itu meninggal duluan, berarti dia tidak berhak mendapatkan warisan dari bapaknya. Anak mati duluan. Tapi kalau bapaknya meninggal duluan, berarti anaknya ini menjadi ahli waris dari seluruh harta bapaknya. Kalau anak itu meninggal duluan, berarti dia tidak menjadi ahli waris. Karena si anak meninggal duluan sebelum bapaknya. Kalau bapaknya meninggal terakhir, anak sudah meninggal duluan, berarti harta bapaknya ini bisa dimiliki oleh saudara-saudara kandung bapaknya. Itu Pak, maunya surat itu Pak. Datanglah orang itu ke rumah sakit minta surat keterangan begitu. Nah kemudian di waktu yang lain, selang 1 hari, datang lagi seorang perempuan bawa anak kecil. Dia bilang, tolong keluarkan surat yang menyatakan bahwasanya anak bapak itu meninggal setelah bapaknya meninggal. Kamu siapa? Dia bilang, saya istri daripada anak bapak itu. Berarti saya mendapatkan warisan dari suami saya. Dan anak ini adalah berhak daripada seluruh harta warisan daripada suami saya itu. Wah, ini minta surat. Yang satu minta mati bapaknya duluan, yang satu minta mati anaknya duluan. Itu dikasih uang Pak, yang minta supaya mati anaknya duluan, dia bilang saya kasih kamu uang 250.000 real. 250.000 real itu kalau kali 4.000, 1 miliar Pak ya, 1 miliar. Kata si istri, kalau kamu bisa keluarkan surat yang menyatakan bahwasanya bapak meninggal duluan sebelum anaknya, sebelum suami saya akan kasih 1 juta real.
Wah, lebih dahsyat ini lagi. Nah, sementara pegawai ini, pegawai yang amanah. Dia bilang dia pening, satu tawarkan 250.000, satu tawar 1 juta rial. Akhirnya dia pikir ini orang ngapain nyusahin saya, membuat hati saya menjadi sibuk, menjadi masyghul, menjadi sibuk hati saya, gelisah hati saya. Akhirnya dia datang ke arsip, dia keluarkan surat pernyataan, dia tidak rubah satu kata pun. Dia tidak menghiraukan 1 juta, tak menghiraukan 250.000 rial. Gak peduli dia, pokoknya aku tulis apa adanya. Dan ternyata memang dari arsip laporan catatan wafat di rumah sakit itu, bahwasanya si bapak meninggal duluan sebelum anaknya. Dan surat itu kedua belah pihak dikasih ke istri daripada anaknya, sama dikasih kepada saudara bapaknya, paman-pamannya itu. Akhirnya pengadilan Arab Saudi pun memutuskan sesuai dengan surat itu, bahwasanya si bapak meninggal duluan, berarti seluruh harta bapaknya diwarisi oleh anak laki-lakinya. Yang beberapa jam kemudian baru anak laki-laki itu meninggal dunia. Sehingga dengan itu anak laki-laki dengan demikian paman daripada atau saudara laki-laki daripada orang yang meninggal ini tidak mendapatkan warisan. Begitu juga dengan sepupu-sepupunya yang hadir pada saat itu. Urusan duit ini susah, Pak. Tapi kalau coba kita lihat pegawai rumah sakit itu tadi, kalau tidak ada rasa takutnya kepada Allah. Nah, sama orang itu tadi, sama ibu itu tadi, yang wanita itu, dia bilang saya tidak merubah satu kata pun. Dia katakan, ayo kita ke bank. Diajak ke bank, dikasih cek 1 juta rial. Sama orang bank dia bilang, suruh cek ini ada duitnya enggak, jangan-jangan kosongan ini. Begitu dicek ada uangnya. Habis itu dia bawa cek itu ke hadapan ibu itu, dia robek. Dia bilang apa? Saya tidak melakukan apapun untukmu. Dan sesungguhnya engkau berhak kepada warisan ini tanpa perantaraan saya. Enggak, ini cuma hadiah, ini apa? Enggak, saya enggak butuh hadiah. Udahlah bawa mobil ini, dia bawa mobil Lexus pada saat itu. Dia bawa ini aja, yang penting kamu dapat hadiah dari saya. Enggak perlu, saya cuma kerja di sini, cari uang yang halal, itu cukup buat saya. Itu masih ada orang kayak gitu, Pak. Ya, masih ada. Umat Muhammad ini masih banyak kebaikannya. Dan orang-orang yang bertakwa kayak gitu masih banyak. Nah ini zaman ini mungkin orang udah silau kepada dunia. Kalau ada tawarin orang kayak begitu gimana rasanya? Wah lebih mantap yang 1 juta nih katanya. Tapi kalau dia ada rasa takut kepada Allah, dia nggak peduli. Mau 1 juta, mau 250, itu nggak ada urusan. Yang penting dia bekerja sesuai dengan aturan Allah. Nah kemudian kita lanjutkan pada hadisnya. Ini udah lewat banyak ya. Wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Pesan Rasulullah, kalau engkau melakukan satu keburukan, maka lakukanlah kebajikan supaya kebajikan itu menutupi kesalahan itu. Jadi ada satu kesalahan yang kita buat, setelah kita melakukan kesalahan, lakukan kebajikan. Ada satu kesalahan yang kita lakukan, habis itu kita tutup dengan sedekah, atau dengan sholat sunnah, atau dengan tilawah Quran, atau dengan apapun. Ini sebenarnya bagian daripada perintah untuk muhasabah. Perintah Rasulullah kepada kita untuk muhasabah, untuk kita jeli melihat khilaf dan kesalahan kita, dan segera kita perbaiki khilaf dan kesalahan itu dengan melakukan amal soleh.
supaya nanti tidak berlarut-larut sehingga kita lupa dan tertutup. Kita nggak ngerti lagi ini apa yang udah kita buat, apa yang sudah terlewat, apa yang sudah terlupakan dan lain sebagainya. Jadi innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya hasanat, kebaikan-kebaikan itu menutupi keburukan-keburukan. Kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan itu menutupi keburukan-keburukan. Nah, dengan demikian hadis ini memerintahkan kita untuk kita melihat pada diri kita masing-masing apa yang sudah kita buat daripada khilaf-khilaf dan kesalahan-kesalahan dan sesuatu yang kita sengaja atau tidak kita sengaja, kita diperintahkan untuk menutupinya dengan amal soleh supaya itu terhapus. Nah, kemudian yang penggalan hadis terakhir adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Hendaklah engkau bergaul dengan orang dengan akhlak yang baik. Ada ulama itu ketika ditanya, apa dimaksud dengan akhlak yang baik? Kata ulama, engkau tidak marah dan tidak dendam sama orang. Ya, itu akhlak yang baik. Kata beliau, akhlak yang baik itu yang seperti apa? Katanya, engkau tidak marah dan tidak dendam dengan orang. Nah, Imam Abdullah ibnu Mubarak, beliau mengatakan, akhlak yang baik itu ada 3. Yang pertama kata beliau, bastul wajhi, tersenyum. Ya, ketemu orang, senyum, bukan tidak berwajah kaku, apalagi seram, ya. Bukan orang Islam kalau kayak gitu. Dan wajahnya serem amat. Ya, jadi kata beliau akhlak yang baik itu 3. Yang pertama, bastul wajhi, wajah berwajah ceria, tersenyum kepada orang. Kemudian yang kedua, bazlul ma'ruf, memberikan sesuatu kepada orang, memberikan kebaikan-kebaikan, bersedekah, berinfak, membantu orang. Itu akhlak. Kalau cuma senyum-senyum aja nggak cukup. Senyum-senyum tapi bakhil, Pak. Senyum-senyum tapi pelit. Nah, ini kata Abdullah bin Mubarak, akhlak yang baik itu 1, wajah ceria, tersenyum. Kemudian yang kedua, suka membantu orang, suka memberi sesuatu kepada orang. Yang ketiga adalah kaful adza, tidak menyakiti orang. Ya, tidak menyakiti orang, tidak suka balas dendam. Makanya kita lihat di sini, akhlak yang baik adalah berwajah ceria, senang membantu orang dan berbagi. Kemudian yang ketiga adalah tidak menyakiti orang. Tidak mengambil hak orang, tidak mengganggu orang, tidak membuat orang menjadi tersiksa atau hatinya tidak nyaman. Inilah yang disebut dengan akhlak yang baik menurut ulama besar Abdullah ibnu Mubarak. Dan ini kalau kita praktekkan, ya kalau kita amalkan adalah satu akhlak Islam yang sangat mulia. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Sebagai penutup, hadis ini kata ulama itu adalah hadis berbicara tentang adab yang bisa kita bagi 3. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Penggalan yang pertama itu adalah adab seseorang kepada Allah. Jadi bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Ini adab kita kepada Allah, akhlak kita kepada Allah. Kemudian penggalan yang kedua, wa'atbi sayyatal hasanata tamhuha, itu akhlak manusia kepada manusia, kepada dirinya sendiri. Jadi yang kedua ini, kalau yang pertama adab dia dengan Allah, kalau yang kedua ini adab dengan dirinya sendiri, adab manusia dengan dirinya. Kemudian yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, adalah adab manusia dengan orang lain. Jadi satu hadis yang sangat pendek ini
Rasulullah memberikan kepada kita perintah untuk beradab antara kita dengan Allah, antara kita dengan diri kita sendiri, dan kita dengan orang lain. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada, adab antara manusia dengan Allah. Wadmi sayyatal hasanata tamhuha, ikutilah keburukan dengan kebaikan. Ini adab manusia dengan dirinya sendiri. Kemudian wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, berakhlaklah dengan orang dengan akhlak yang baik. Ini adalah akhlak manusia dengan orang lain. Hadis yang sangat singkat ini akan tetapi mengandung makna yang sangat luas sekali. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang barangkali yang bisa saya sampaikan. Kalau ada diskusi, udah siang ini ya Pak ya. Ya, terima kasih Ustaz. Yang saya paling pertama, kita diwajibkan untuk bahas apa yang berbahas pada dua sudah ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terjadi di dunia dan di Indonesia ya, ini satu pertanyaan luar biasa ini. Ini sebenarnya masalah besar, Pak. Kalau dalam apa namanya, di dalam Al-Quran, orang-orang yang mencuri itu disebut dengan mufsidun, orang-orang perusak. Jadi orang-orang yang membuat kerusakan di permukaan bumi itu bukan hanya merusak tambang, merusak alam, potong pohon atau eksploitasi alam apa begitu, bukan hanya itu merusak itu. Salah satu bentuk merusak yang dahsyat itu pencurian, Pak. Mencuri. Berapa banyak uang yang dikeluarkan negara ini untuk menangkap pencuri, Pak? Ya. Berapa anggaran KPK itu setahun? Itu untuk apa itu? Untuk ngawasin pencuri, untuk nangkep pencuri kan ya? Kita nggak usah pakai korupsi lah. Susah difahami korupsi. Pencuri aja lebih enak. Dia bilang, saya bukan pencuri, saya korupsi katanya. Repot juga. Nah, jadi memang istilah-istilah itu kalau diperhalus menjadi susah difahami. Makanya Quran itu bilang pencuri, Pak. Wassariqu wassariqatu. Ya, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan disebutnya dia pencuri. Ya. Berzina ya berzina, sebut berzina, bukan asusila, bukan apa ya. Jadi istilah yang dipakai Quran itu sudah istilah yang paling bagus dan istilah yang paling halus, Pak. Syar'i itu. Istilahnya itu istilah syar'i. Istilah yang memang dipakai Allah untuk memberitahu manusia. Maka orang-orang mufsidun ini, orang-orang yang berbuat kerusakan ini adalah satu kejahatan besar. Makanya di dalam Islam orang pencuri itu dipotong tangan.
Orang melihat itu kejam, primitif. Tapi dia nggak tahu berapa banyak orang yang mati kalau di negara ini. Mati yang kurang gizi, yang nggak bisa sekolah, yang rumahnya disita bank. Iya, yang apa begitu. Jadi banyak sekali masalah orang akibat pencurian itu. Dan berapa banyak uang yang dikeluarkan komplek ini, Pak, untuk menjaga pencuri, ya nggak? Berapa banyak uang yang dikeluarkan komplek ini untuk menjaga supaya tak terjadi pencurian? Pasang CCTV, menyewa tenaga security, ya. Itu orang yang sangat jahat. Maka dalam Islam itu biayanya terlalu besar katanya. Ada biaya yang murah itu, tegakkan hukum itu selesai itu. Orang bakalan kapok, Pak. Makanya eh, kalau teman-teman bilang, kalau ada barang kita tertinggal di bandara Arab sana, itu dicari orang, dikirim ke alamat kalau ada alamat. Tapi kalau barang hilang di Soekarno-Hatta, mau dicari kemana itu barang? Dulu tahun berapa itu saya lupa, ada seorang ulama besar di Arab Saudi, ulama sangat terkenal, ulama besar. Itu bawa uang cash berapa miliar gitu di koper, Pak. Itu dicuri, Pak. Mau masuk Indonesia itu dicuri. Karena ini ulama besar dan mendapat perhatian dari kedutaan Arab Saudi, habis itu kontak kedutaan Indonesia, suruh cari itu maling. Itu uang cash, itu ketemu di Tangerang sana, Pak. Dahsyat sekali itu. Jadi pinternya itu sampai dicariin koper yang sama. Ditinggalin koper yang bawaan pencuri itu, yang punya ini dibawa pergi. Jadi syekh itu yang bawa itu nggak merasa kalau dia ditipu, dicuri orang, nggak merasa. Karena dia bilang saya bawa koper yang sama. Iya, dengan stikernya, dengan apanya segala macam. Sama. Makanya orang-orang pencuri ini di dalam Quran disebut sebagai al-mufsidun. Orang-orang yang berbuat kerusakan. Makanya orang-orang mufsidun ini harus diberantas. Makanya kalau kita lihat di dalam hukum syariat, orang-orang pencuri itu hukumannya sangat keras. Apalagi kalau merampok. Merampok lebih keras lagi. Kalau merampok itu, Pak, kaki kanan dipotong sama tangan kiri, silang. Kalau merampok. Tapi kalau cuma mencuri, cuma satu tangan dipotong. Tapi kalau merampok karena itu sadis, potongnya silang. Manusia ini kalau dibuat jera, itu baru dia berhenti. Tapi di balik itu juga harus ada semacam harus ada semacam bimbingan kepada masyarakat ini, bahwasanya mencari pekerjaan halal itu yang ditekankan. Harusnya kayak anggota-anggota DPR dan lain-lain itu di training dulu. Bukan training pemenangan, tapi training kalau udah jadi pejabat tuh adabnya gimana, kan gitu ya. Nah, itu yang melakukan ya lembaga-lembaga tinggi negara. Kadang-kadang mereka itu nggak tahu ilmunya, Pak. Dia lihat ada kesempatan, ambil aja. Jadi tidak peduli apakah halal atau haram. Makanya Rasulullah menyebutkan di akhir zaman nanti akan ada satu masa orang tidak peduli lagi dengan sumber rezeki yang dia dapat. Orang tidak peduli apakah dia mendapat rezeki dengan cara yang halal atau dapat rezeki dengan cara yang haram. Orang nggak peduli. Yang penting dapat duit. Orang nggak peduli dapat beasiswa dari perusahaan Homer, dari perusahaan judi, nggak peduli. Yang penting dapat duit.
Nah makanya kadang orang dapat beasiswa, alhamdulillah dapat beasiswa, katanya dari mana? Itu perusahaan Khomer itu, katanya. La ilaha illallah. Jadi orang nggak peduli ini halal apa enggak. Nanti kalau saya menuntut ilmu menggunakan uang beasiswa dari perusahaan nggak jelas nih, kira-kira ilmu saya berkah apa enggak? Jadi nggak berpikir sampai ke situ. Ini menunjukkan Pak, 300 triliun itu menunjukkan bahwasanya dakwah kita masih panjang Pak. Dakwah kita masih panjang dan mungkin dakwah kita belum nyampe ke sana. Ya, belum nyampe ke komunitas itu. Karena dakwah ini masih di komplek, masih di kampung ya. Masih ya sebagian udah masuk lah ke mall, ke hotel, udah perusahaan, udah masuk dakwah, itu tinggal selangkah lagi ke anggota DPR. Ya, insya Allah mudah-mudahan kalau dakwah nyampe sana, insya Allah akan ada perubahan. Tapi kalau mereka memusuhi para dai, ya itu masalah. Karena dianggap para dai akan menghalang-halangi cara mereka cari duit. Ya. Tapi para dai itu tidak punya kepentingan apapun. Mereka hanya kasihan kepada manusia. Kalau dia mencari satu yang bukan haknya, dia menikmati sesuatu yang bukan haknya, akan mendatangkan kecelakaan bagi orang itu, bagi pribadinya atau anak keturunannya. Karena berdasarkan kasihan itu aja, bukan karena ada unsur-unsur lain. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dakwah bisa nyampe ke dalam-dalam itu, Pak. Ya, insyaallah. Sudah? Alhamdulillah rabbil alamin. Kita tutup dengan membaca doa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مرضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih Pak Ustaz yang bisa sampaikan kepada ini manfaat bagi kita semua. Bagi sekalian, sholat Tuhan.